operasi aljabar kali ini. Ya. Nah, sebelumnya kita udah sempat membahas aljabar itu ada yang satu suku ya, monomial. Lalu ada yang dua suku, ya kan? Sampai ada yang banyak suku. Ya. Nah, bagaimana operasi aljabar? Operasi aljabar itu mirip seperti operasi bilangan bulat. Oke. Operasi bilangan bulat kan kita udah belajar ya, ada penjumlahan, oke, addition, lalu ada pengurangan, lalu ada perkalian, dan ada pembagian. Nah, ini aku langsung kita bandingkan karena ini gampang. Jadi, pertama kita lihat penjumlahan aljabar. Ya. Sebagai contoh, aku punya misalnya A ditambah A. Kira-kira hasilnya menjadi apa? Siapa yang bisa jawab? Apa Maula? 2A. Iya, 2A ya. Benar. Nah, ini menjadi 2A karena walaupun dia tidak ada koefisiennya, nggak ada angka di depan variabel, ini sebenarnya A itu bernilai 1. Jadi 1A ditambah 1A menjadi 2A. Ya. Kalau kalian lupa, bayangin aja kalian punya apel tambah apel. Apelnya jadi berapa, Bil? Kamu punya apel di tangan kanan, apel di tangan kiri. Berarti apel kamu ada? Ada dua. Ada 2 ya. Nah, jadi penjumlahan variabel yang sama bisa dilakukan langsung seperti ini. Kayak kita menjumlahkan bilangan bulat. Contoh lain misalnya kita punya 2 unit ditambah 3 unit. Jadinya berapa unit, Cah? Five unit. Oke, 5 unit ya, 5 unit jadinya. Benar. Nah, oke. Ini kalau dia semuanya positif ya, gampang. Seperti bilangan bulat biasa. Tapi gimana kalau salah satunya ada negatif? Contoh misalnya, kayak tadi. A minus A. Berapa hasilnya kira-kira nih, Shannon? A dikurang A. Minus A. Kalau 1 dikurang 1 jadinya berapa, Kak Shannon? Nah, bayanginnya kayak kita ngurangin bilangan biasa ya. 1 kurang 1 hasilnya berapa? 0. 0 ya. Begitu juga dengan variabel, sama ya. A berarti kan 1A dikurang 1A berarti 0, habis. Ya, jadi variabelnya pun ikut hilang karena sudah habis ya. Nah, nanti gampangnya kalau udah terbiasa, ini bisa kita coret nih. Karena di sini A-nya positif, di belakang A-nya negatif. Nah, ini tinggal kita coret, berarti habis. Ya, 0. Nah, lalu gimana kalau negatifnya lebih besar? Contoh, misalnya seperti ini. Minus 5x, ya, plus 2x. Kira-kira berapa hasilnya nih, Kak Evolet? Minus 5x ditambah 2x. Nah, ingat-ingat aja operasi penjumlahan bilangan bulat. Berarti minus 5 tambah 2. Hasilnya jadi berapa? Minus 3x. Nah, jadinya benar? Kayak Violet? Minus 5x tambah 2x. Oke, hasilnya menjadi minus 3x ya. Jadi kita tinggal jumlahin koefisiennya nih. Minus 5 tambah 2. Hasilnya minus 3. Nah, sampai sini penjumlahan aljabar bisa dipahami ya? Caca, bisa ngerti ya? Nah, Yes. oke. Lalu bagaimana dengan pengurangan? Pengurangan hampir sama aja kayak penjumlahan ya, atau kayak plus minus tadi. Nah, misalnya tadi kita udah mulai dengan A minus A ya. A dikurang A hasilnya 0.
Tapi kalau misalnya pengurangan biasa ya, seperti kita mengurangi bilangan bulat, misalnya 7B dikurang 3B. Nah, ini menjadi berapa, Sultan? 7B dikurang 3B. Berapa, Bang? Kamu punya 7 bola, anggap B-nya itu bola, dikurang 3 bola, Bang. Hasilnya jadi berapa bola? Berapa, Sultan? 7 bola dikurang 3 bola. Tinggal berapa? Siapa yang bisa bantu? 7B dikurang 3B. 4B. Iya, 4B ya. Jadi B-nya itu kalau penjumlahan dan pengurangan variabel selalu ikut ya. Nah, kecuali kayak tadi nih. Ini kan hasilnya 0 habis karena kita hanya punya satu variabel tapi dikurang satu variabel yang sama, habis 0. Tapi selama dia masih ada koefisiennya atau masih ada angka di depannya, variabel selalu ikut. Nah, itu tadi untuk penjumlahan dan pengurangan. Ya. Nah, lalu bagaimana dengan perkalian? Sekarang kita lihat perkalian, ya. Kita punya, ya ini aku hapus dulu. Hapus semua. Nah, oke, kita punya misalnya A, atau jangan A lagi ya, aku ganti yang lain. Y, variabel Y dikali variabel Y. Kira-kira hasilnya jadi apa ya? Nah, bayangkan ini adalah bilangan bulat karena operasinya sama. Y dikali Y, kamu bisa bayangkan seperti 2 dikali 2. Hasilnya menjadi, siapa yang bisa bantu aku? 2 kali 2, 4. 2 kali 2, 4. Nah, Jadi Y kali Y, 4Y, benar nggak? Iya. Iya. Ini apa Y? 2Y, Apa Iya. sih? Nah, Y. Y Apa doang. S sih? Oke. 2 kali 2 bisa kita buat menjadi 2 kuadrat, bukan? Bisa. Bisa kan? Nah, 2 kali 2 itu sama dengan 2 kuadrat ya. Kenapa? Y-nya bukan 4Y, karena Y ini kan value-nya kita belum tahu ya. Beda dengan si 2 ini kita udah tahu, oh value-nya 2. Kalau 2 dikali 2 kita tahu hasilnya 4. Ya kan? Nah, tapi di sini si Y kita belum tahu value-nya berapa. Nah, tapi kita bisa gunakan ini. Oh, setiap bilangan yang dikalikan dengan angka yang sama itu adalah kuadrat dari bilangan tersebut, gitu kan? Nah, berarti Y dikali Y sama dengan apa dong? Y kuadrat. Iya, Y kuadrat. Nah, ini ya. Jadi kalau dikali variabel yang sama, dia hasilnya adalah kuadrat dari variabel tersebut. Kalau Y-nya 3 kali, jadinya pangkat berapa dia? Y pangkat 3. Iya, betul. Y kali Y itu hasilnya adalah Y pangkat 3. Nah, sama kayak rumus kubus ya. Ingat kan kalau mencari volume kan S kali S kali S ya. Nah, volume kubus nih S kali S kali S. Itu bisa kita buat menjadi S pangkat 3. Nah, gitu ya. Jadi kalau perkalian variabel itu kita ubah menjadi bilangan pangkat. Tergantung dia berapa kali. Nah, kalau dia Y hanya dikali Y 2 kali, berarti Y-nya pangkat 2. Y kali Y kali Y berarti Y-nya pangkat 3 dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang pertanyaan aku, gimana kalau dia 2 variabel yang berbeda? Ya, kita kalikan 2 variabel yang berbeda. Oke. Nah, tapi sebelumnya kita coba yang variabel sama dulu ya. Setelah itu kita coba variabel yang berbeda. Nah,
Tadi itu perkalian. Sekarang gimana kalau pembagian? Ya. Nah, sekarang aku balik nih. Bagaimana kalau Y dibagi Y? Kira-kira berapa hasilnya? Ini bukan 4 ya, ini Y. Y pangkat minus 2. Y pangkat minus 2. Wow, rumit banget. Kalau 1 dibagi 1 hasilnya berapa? Atau 2 dibagi 2. Hasilnya berapa? Ini bisa kita tulis Y per Y ya. Berapa, Cah? Caca tahu, Cah? Y dibagi Y atau Y per Y. Berapa hasilnya? 1. 1. Oh iya, karena 2 dibagi 2 ini bisa kita coret kan? 1, ini 1. Ini juga bisa kita coret. 1, 1 hasilnya 1. Begitupun dengan Y ya. Y dengan Y bisa kita coret. Oke. 1 dan 1. Berarti hasilnya 1. Jadi pembagian variabel yang sama ya, itu hasilnya adalah 1. Sekarang gimana kalau variabel yang lain berpangkat tapi variabel yang lainnya tidak berpangkat? Contoh, Y pangkat 2 dibagi Y. Berapa kira-kira hasilnya, Bill? Y. Ah, Y. katanya Y, benar. Benar nggak, Maula? Kurang 1. Y. Y. Benar, Maula? Y ya, benar. Karena dia jadinya gini pembahasannya. Y kuadrat itu kan Y kali Y ya. Per dibagi Y. Nah, jadinya ini bisa kita coret. Yang 1. Ini 1, ini 1. Berarti Y per 1 sama dengan Y. Gitu. Nah, begitu juga kalau dia pangkatnya sudah banyak ya. Mungkin nanti gurunya ada yang kasih soalnya challenging ya. Soalnya lebih rumit. Misalnya dia Y-nya pangkat 10. Nah, dibagi Y pangkat 2. Kira-kira Y-nya jadi pangkat berapa ini? Y pangkat 8. Nah, Y pangkat 8. Tahu dari mana, Kak Shannon? 10 kurang 2. Iya, betul. Jadi kalau dia pangkatnya banyak seperti ini, ya, yang penting variabelnya sama ya. Ini pangkatnya tinggal kita kurang. Y pangkat 10 dikurang 2. Nah, berarti jadinya Y pangkat 8. Benar. Gitu. Itu kalau perkalian dan pembagian dengan variabel yang sama. Ya, jadi yang harus diingat adalah penjumlahan itu seperti penjumlahan bilangan bulat, ya. Pengurangannya juga. Tapi ingat variabel harus selalu ikut. Nah, sementara kalau dia perkalian berarti menjadi bilangan pangkat ya. Nah, variabelnya menjadi pangkat. Y pangkat 2, Y pangkat 3, tergantung ya perkaliannya berapa kali. Oh. Nah, kalau dia pembagian berarti tinggal kita kurangi ya. Nah, pangkatnya. Seperti itu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Kalau dia variabelnya sama, ada yang mau ditanya? Bisa dipahamin? Bisa dipahamin ya? Nah, sekarang gimana kalau dia variabelnya berbeda? Oke nih.